Oke, kembali lagi dengan saya dalam materi mengenai pengantar hukum litigasi atau lebih dikenal dengan hukum acara gitu ya. Karena hukum acara ini pada prinsipnya banyak sekali ya, ada hukum acara pada Mahkamah Konstitusi, pada hukum acara pidana, perdata, PT-UN gitu ya, TUN gitu. Kemudian ada hubungan industrial dan sebagainya. Tetapi pada materi kali ini kita akan nanti beberapa kali kita pertemuan kita membahas mengenai hukum acara perdata, pidana dan TUN gitu ya. Tapi sebelum itu semua gitu ya teman-teman semua, kita masuk di dalam apa sih filosofi kenapa kok ada hukum acara dan sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini didasarkan dalam pasal 1 ayat 3 eh, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum gitu ya, dan penjelasannya di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum atau restat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau mastat. Namun restat ini pada dasarnya mengacu pada eh, konteks civil law system, di mana negara hukum di situ ya kalau kita lihat eh, dimaknai sebagai tindakan penguasa harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tujuan akhir dari hukum itu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang ya. Sewenang-wenang misalkan kalau kita konteksnya adalah TUN, maka ada apa, keluarnya keputusan TUN gitu ya yang sewenang-wenang terhadap subjek hukum gitu, maka subjek hukum tersebut bisa saja menggugat ke peradilan tata usaha negara. Begitu pula terhadap misalkan tersangka ya, yang mana dia tidak dilakukan pemrosesan penyitaan barang dengan proses yang benar dan sebagainya. Dia bisa menuntut balik gitu pada aparat penegak hukum. Nah, konteks berbeda dengan hukum acara perdata. Kalau dalam konteks hukum acara perdata, maka itu adalah mengembalikan pada sedia kala sebelum terjadinya adanya sengketa gitu ya. Di dalam eksistensi suatu negara hukum gitu ya. Suatu negara hukum tidak pernah akan terjadi lepas dari unsur-unsur restat dalam arti klasik ya, menurut Stahl dalam buku filosofi des Rechts 1878 ya diintrodusir bahwa suatu negara hukum harus memenuhi 4 unsur penting. Yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua pemisahan dan pembagian kekuasaan ya, pemisahan itu ke samping ya, eksekutif, legislatif, judikatif gitu ya. Sedangkan pembagian kekuasaan itu ya bisa eh, sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, tugas pembantuan gitu ya, pembagian kekuasaan ke bawah secara vertikal begitu. Kemudian C, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku dan adanya peradilan tata usaha negara. Nah, pengembangan konsep di negara hukum Venice Stanhal harus kemudian dikembang di Eropa Barat atau yang disebut dengan Eropa kontinental yang tradisi hukumnya adalah civil law. Lalu sebutnya ada varian yang baru, negara hukum baru, yaitu rule of law yang dikenalkan oleh Albert van Device ya. Introduction to Law of Constitution 1885. Nah, pada prinsipnya gitu ya, bahwa tradisi common law ini ya itu adalah tradisi yang cukup lama gitu ya. Pada awalnya dahulu kala pada zaman Yunani atau sebelum Yunani begitu, bahwa masing-masing bangsa-bangsa ya, itu dulu belum ada negara ya, maksudnya bangsa-bangsa itu ya berlakunya adalah hukumnya masing-masing bangsa itu sendiri, adatnya gitu ya, dimana ya kebiasaan-kebiasaan tata caranya lebih mengutamakan pada keadilan, sehingga munculnya adalah satu bangsa dan bangsa yang lain standar pemidanaan ataupun standar keadilannya pun berbeda-beda, sehingga perlu penyamarataan, sehingga muncul konsep
yang dimaksud dengan tradisi hukum civil law system tersebut. Sehingga kalau kita bicara mana lebih tua, mana yang lebih muda, maka common law itu lebih tua gitu ya, karena itu merupakan kebiasaan-kebiasaan pada waktu di Eropa pada waktu itu gitu ya. Namun ternyata titik beratnya dari rule of law ini adalah keadilan, sedangkan kalau civil law itu memberikan pada titik beratnya adalah kepastian hukumnya. Nah, negara-negara hukum versi Albert van Device Dinge gitu ya, ini berkembang di negara-negara Anglo-Saxon yang berdasarkan common law system, termasuk jajahan-jajahan Inggris gitu ya. Dalam konsep rule of law ya, konsep rule of law itu adanya supremasi hukum, persamaan kedudukan di depan hukum ya, dan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Ya, ini tetap sama nih. Ya, nanti kalau kita bicara hak asasi manusia, kita akan bahas pada materi yang lain begitu. Itu namanya restart ya. Jadi kita udah bicara rule of law, kita udah bicara restart. Nah, persamaan restart dan rule of law keduanya menghendaki adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara. Yang kedua, mensyaratkan pemerintah dijalankan berdasarkan atas hukum, bukan manusia atau atas kekuasaan belaka. Ya, 7 gitu ya. Di slide 7 ini menjelaskan bahwa konsepsi negara hukum antara restart dan rule of law adalah restart bersumber dari tradisi hukum Eropa kontinental bersandar pada civil law, legisme, ya, yang menganggap hukum adalah hukum tertulis. Sedangkan rule of law adalah berkembang dalam tradisi hukum negara Anglo-Saxon yang mengembangkan common law, hukum tidak tertulis. Putusan hakimlah yang dianggap hukum yang sesungguhnya daripada hukum-hukum yang sifatnya tertulis. Kemudian di Eropa kontinental terjadi pertambahan besar peran administrasi, sedangkan di Anglo-Saxon terjadi pertambahan besar peran peradilan dan hakim. Ya. Kita masuk di dalam slide yang ke-8, ya, ciri ya, restart menurut Frederick Julius ya, style di mana hak asasi manusia, pemisahan pembagian kekuasaan, kemudian menjamin hak asasi manusia dikenal dengan trias politika, pemerintah berdasarkan peraturan, peradilan administrasi dalam perselisihan, sedangkan ciri dari rule of law, supremasi hukum tidak boleh ada kesenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, kedudukannya sama di depan hukum baik rakyat maupun sebagai pejabat, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang atau putusan pengadilan. Di dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga mengambil konsep prismatika hukum atau integratif dari konsepsi tersebut, sehingga prinsip kepastian hukum dalam restart dipadukan dengan prinsip keadilan di dalam rule of law gitu ya. Salah satu profesor gitu ya, Prof. Jimli Asidiki mengatakan bahwa negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas ya. Asas legalitas ini nanti ada dua, ada asas legalitas formal yang ada di dalam pasal 1 ayat 2 ya, sine provale lege ponale gitu ya, bahwa seseorang dapat dipidana jika ada peraturan yang mengaturnya, tetapi ada asas legalitas material di mana di situ bahwa seseorang dapat dipidana meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya gitu ya. Kemudian ada pembatasan kekuasaan, jadi karena pada dasarnya ontologi dari kekuasaan itu adalah penyalahgunaan wewenang, sehingga perlu ada pembatasan, perlunya ada kontrol. Kemudian organ-organ pemerintah yang independen. Lalu peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara ya dalam konteks ini adalah Mahkamah Konstitusi. Lalu ada perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara dan transparansi kontrol sosial gitu ya. Dalam pengaturan kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, negara hukum mengacu pada pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti dipisah-pisahkan dengan fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi, check and balance, tidak saling meniadakan gitu ya. Pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Dalam perwujudan kekuasaan itu dibagi menjadi vertikal ke bawah berdasarkan dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Oke, kita masuk di dalam materi lembaga, ya, lembaga negara. Menurut Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Di situ ada KPU, Presiden, ya, DPR, MPR, lalu di sini ada Mahkamah Konstitusi, MA, KY, dan sebagainya. Di sini ada badan-badan peradilan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, badan-badan peradilan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di sini termasuk aparat penegak hukum, polisian, kejaksaan, perlindungan saksi dan korban, terus komite Kompolnas dan sebagainya. Itu masuk di sini nih, ya. Yang di bawahnya badan-badan peradilan yang berkaitan dan sebagainya, gitu ya. Lembaga memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar di sini dibagi menjadi DPR sebagai kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian eh, apa namanya, Presiden kekuasaan pemerintah. Lalu Mahkamah dan Mahkamah Agung pemegang kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di sini ya fungsi pentingnya. Mungkin sebagai pengantar itu nanti kita elaborasi di dalam uh, perkuliahan besok gitu ya. Ini sebagai hanya pengantar. Nanti kita perdalam di sana.